Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Buka Pintu Podcast. Ketemu lagi dengan aku, Anika Raisa Diagaza. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton episode perdana aku, yang sudah like, komen, share, dan subscribe juga. Terima kasih banyak ya atas supportnya. Yang masih mau menebak kenapa nama podcast aku ini Buka Pintu Podcast, silahkan banget, masih aku tunggu. Nah teman-teman, kali ini aku kedatangan tamu istimewa. Masya Allah, beliau ini sibuk banget loh. Tapi kok gak kelihatan capek gitu ya? Selalu tersenyum dan selalu semangat. Langsung aja yuk, kita kenalan. Akan duduk Kak Asri. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Asri. Waalaikumsalam. Kak Asri, bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, sehat. Masya Allah, Kak Asri sibuk apa aja nih? Kalau kesibukan, alhamdulillah Senin sampai Jumat itu ngajar sekolah, ngajar TPA, ngajar anak-anak lingkungan rumah yang kan kalau SD negeri itu kan ada sekolah pagi, ada sekolah siang, sehingga dia yang mau ikut TPA nggak bisa ikut karena baru pulang sore gitu, jadinya mereka ngaji maghrib, habis maghrib di rumah Asri. Itu Senin sampai Jumat itu sekolah TPA sama anak-anak yang di rumah ngaji. Nah Sabtu Minggu tuh berubah mode dari guru ngaji sama guru sekolah jadi instruktur senam. Jadi kalau kata orang-orang Senin sampai Jumat saya mencerdaskan anak-anak. Sabtu dan Minggu saya membugarkan masyarakat. Masya Allah. Jadi teman-teman, Kak Asri ini aktivitasnya padat banget. Seperti mengajar ya, tadi sama instruktur senam juga. Nah, Kak, aku kan sekolah sampai siang. Pulang sekolah tuh kayak udah suka capek banget. Gitu. Mau ngaji TPA aja sorenya kadang kayak udah males gitu. Kak Asri, ada nggak sih tips dari Kak Asri biar aku dan teman-teman di rumah nggak gampang capek, bisa selalu semangat gitu Kak? Kalau tips dari Kak Asri, tipsnya jalanin aja. Emang kalau kita ngikutin pikiran kita, kalau misalnya kita ngikutin ego pikiran kita dan mindset kita tuh udah capek duluan gitu, ya itu udah seterusnya ya kita bakal merasa capek. Tapi kalau misalnya mindset kita tuh masih kuat kok gitu, ketika dijalanin justru mudah gitu, nggak secapek yang dibayangkan. Jadi bayangan kita di awal itu jangan kayaknya besok kalau misalnya sekolah pulang siang terus harus ngaji capek deh, mendingan jujur aja deh ngajinya gitu. Jangan di mindset kita jangan kayak gitu, harus bisa terus istilahnya ya jalanin aja, jangan sampai kita mentok di satu kegiatan aja gitu. Awal-awal juga Kakak Asri awal-awal sebelum sepadat sekarang ya kegiatannya, dikira kayak bisa nggak ya jalaninnya gitu, sampai semua tuh di schedule kan di kalender, di Google Kalender, bisa nggak ya ke tempat-tempat ini gitu dalam satu hari gitu. Bahkan sehari itu kalau Sabtu Minggu bisa 5 tempat gitu didatengin. Tapi ketika itu sudah dijalanin, itu udah mengalir aja. Karena kan kita manusia itu cuma berencana, dan Allah itu udah menentukan kita bakal melangkah kemana. Kalau misalnya yang kita rencanain gak sesuai sama yang kita jalani nantinya, ya kita balik lagi ke Allah. Manusia cuma bisa berencana dan Allah yang menentukan kita kemana. Oh gitu ya Kak, berarti kita harus mengubah mindset kita. Merubah mindset kita. Kalau Kak Asri sendiri, kalau pas merasa capek banget gimana Kak? Apa yang Kak Asri lakukan? Yang Kak Asri lakukan sudah pasti tidur, istirahat, me time, atau cari hiburan, dan sebisa mungkin tuh kalau udah sampai rumah merasa capek, udah lepas HP gitu, jangan main HP lagi gitu, karena kalau udah
Sampai rumah, padahal kita udah capek, tapi malah nge-scroll ujung-ujungnya tahu-tahu udah sejam gitu main HP kan. Jadinya waktu istirahatnya nggak ada gitu. Tipsnya kita harus bisa manage waktu, harus bisa kalau udah waktunya jam segitu tidur udah tidur gitu, jangan malah pegang gadget, jangan malah apalagi makan malam gitu kan. Aduh lapar nih, lapar di malam hari juga itu kan kadang cuman insting kita aja gitu, padahal nggak selapar yang kita kira gitu. Jadinya kalau waktunya istirahat dan selain istirahat vitamin itu penting banget. Kayak dulu tuh sebelum sesibuk sekarang Kak Asri jarang minum vitamin, nyepelein gitu sih, lebih ke nyepelein. Tapi semenjak banyak kegiatan dan banyak orang yang ngingetin juga, jadinya diusahain minum vitamin kayak madu atau extra food, pokoknya yang herbal itu lebih banyak dikonsumsi sekarang gitu. Gitu ya Kak. Sekarang kan kayak lagi banyak yang suka sakit ya Kak. Temen aku aja kemarin ada yang beberapa hari nggak sekolah, bahkan sampai sepekan. Iya, murid Kak Asri juga ada banyak yang sakit. Aku juga sempet sakit. Terus menurut Kak Asri gimana sih biar kita nggak gampang sakit? Biar kita nggak gampang sakit. Kalau sepengalaman Kakak Asri, itu pola hidupnya, pola makannya, terus olahraganya. Seminggu tuh kita olahraga berapa kali gitu. Kalau misalnya kita jarang olahraga, terus tapi aktivitas tuh banyak tapi olahraga jarang, itu termasuk juga bikin kita nggak stabil gitu kesehatan kita. Karena kegiatan kalau misalnya kayak sekolah walaupun banyak gerak, tapi kan itu capek aja gitu kan, nggak terhitung olahraga. Kalau misalnya kita rencanain untuk olahraga, itu insya Allah kita itu akan bugar gitu, badan kita itu bugar. Sama kayak slogan komunitas senam Kak Asri itu kan KSN, komunitas senam Nusantara. Jadi slogan kita itu bugar sepanjang usia. Kalau misalnya kita senam, berarti kita insya Allah akan bugar sepanjang usia. Kenapa kita olahraga? Olahraga tuh bukan buat tren-trenan ya. Kalau orang-orang kan banyak yang olahraga tuh buat tren-trenan gitu. Wih keren nih dia olahraga ini, olahraga itu gitu. Tapi olahraga yang benar itu adalah kita membuktikan bahwa Allah itu mencintai mukmin yang kuat dibanding mukmin yang lemah. Jadinya karena kita mengharap cinta Allah, mengharap ridho Allah gitu. Ya udah kalau kita mau kuat kita olahraga gitu. Jangan sampai kita malas olahraga sehingga kita jadi mudah sakit gitu. Terus juga selain olahraga juga tadi pola makan. Kalau perempuan itu kan kalau sudah balik haid gitu ya, kalau sudah datang bulan, kebanyakan perempuan itu kan sakit perut gitu. Itu karena pola makannya nggak dijaga. Kayak misalnya dia sakit perut pertama haid gitu misalnya. Itu karena dia sebelumnya itu makan makanan yang banyak tepung gitu. Informasi yang Kakak Asri dapat ya, yang banyak tepung itu bikin datang bulannya tuh jadi sakit banget gitu. Nah itu salah satu pola makannya itu harus diperbaiki lagi gitu. Kalau misalnya udah deket-deket masa itu harus diperbaiki lagi pola makannya. Gitu. Baik, jadi kita harus mengubah pola hidupnya. Pola makan, minum juga kan sekarang kan lagi kemarau ya, lagi panas banget gitu, sehingga banyak yang gampang sakit gitu. Sama murid-murid Kakak Asri juga tuh kemarin sekelas yang dari 30 orang 7 orang izin gitu karena sakit gitu. Itu minum tuh harus dipenuhi gitu kebutuhan minum. Kayak kalau harus 2 liter ya 2 liter gitu minum, gitu. Jangan sampai kurang. Nah, Kak Asri, Rasulullah kan jarang sakit ya. Gimana sih biar kita jadi muslim yang kuat, yang sehat seperti Rasulullah? Nah itu ya kalau sesuai dengan anjuran Rasul, kenapa supaya kita bisa sehat seperti Rasulullah adalah mengikuti sunnahnya. Salah satunya kan olahraga. Rasulullah kan suka olahraga ya. Salah satunya adalah memanah, terus juga berenang, berkuda, gitu.
Nah dari situ kita bisa ikutin tuh sunah-sunah Nabi. Kalau nggak bisa berkuda kan bisa bisa sepedahan ya kan. Kalau nggak bisa memanah, kalau Kak Asri penggantinya itu ketapel. Kebetulan Kak Asri juga atlet ketapel Kota Depok. Jadi Kak Asri itu dulu sebelumnya itu kenapa bisa jadi atlet ketapel adalah Kak Asri ikut komunitas Santika. Jadi ini Santika ini adalah kayak pramuka gitu, kayak pramukanya anak sekolah gitu. Ini pramuka untuk beberapa untuk semua umur, bisa untuk semua umur. Lebih spesifiknya yang udah lulus, yang dari SMA sampai yang sudah ibu-ibu juga bisa gitu. Jadi kegiatannya itu naik gunung, olahraga boxing, olahraga berenang, olahraga bela diri praktis, panahan juga. Nah, salah satunya ketapel. Nah, dari semua olahraga yang kita mainin di komunitas kita, ketapel yang membawa Kak Asri menjadi atlet ketapel. Waktu itu iseng-iseng aja ikut turnamen kan, turnamen ketapel. Kirain cuman sedepok aja gitu kan, ternyata setelah lolos sedepok itu naik ke provinsi. Jadi waktu itu Kak Asri ke Bandung buat melawan pemain ketapel, atlet ketapel se-Jawa Barat. Itu tahun lalu. Nah tahun ini karena tidak ada yang provinsinya, jadi langsung nasional, tingkat nasional. Hari ini tahun ini Kak Asri mewakili Depok untuk tingkat nasional. Jadi bukan bawa nama Depok lagi, bawa nama Jawa Barat gitu. Nah dari situ selain tadi tuh berkuda bisa diganti sepedahan, berenang, memanah bisa diganti ketapel kalau ada panahannya juga lebih bagus gitu. Berenang, nah berenang juga kan gampang ya kalau berenang ya gitu. Alhamdulillah Kak Asri kalau berenang itu biasanya sama teman-teman Liko, sama teman-teman Halakoh yang biasanya berenang gitu. Itu sih tipsnya, ngikutin sunnah Rasul. Kalau kita pengen sehat kayak Rasul, ya ikutin sunnahnya, riadoh, olahraga gitu kita. Nah, keren banget Kak. Nah, kita beralih ke hal lain nih Kak. Kayaknya Kakak ini aku lihat sering banget senyum. Padahal setiap orang kan pasti punya masalahnya ya Kak. Iya. Rahasia Kakak apa sih? Selalu tampak ceria, tersenyum, kayak nggak ada masalah gitu. Rahasianya lebih ke mensyukuri, berusaha untuk nggak ngeluh gitu. Awal-awal juga Kak Asri juga termasuk orang yang gampang ngeluh, gampang sedih gitu. Dan dulu belum bisa kontrol emosi, tapi sekarang alhamdulillah emosi itu udah bisa dikontrol. Kayak misalnya mau sedih atau apa itu tahan dulu gitu, sampai ntar malam baru. Kalau misalnya mau nangis boleh gitu, jangan di depan orang-orang gitu. Jadi kalau misalnya udah sampai malam baru tuh asli nangisnya itu malam, nggak ada siapa-siapa yang tahu kecuali Allah yang tahu. Karena kan kita tuh kalau misalnya mau curhat tuh kalau ke orang kan belum tentu orang itu mau ngasih solusi ke kita kan. Dan yang bikin Kakak Asri berdamai gitu dengan semua orang gitu adalah ya Kakak menyerahkan semua kepada Allah. Karena kan kita ini kan punya Allah gitu. Iya. Dan akan kembali ke Allah gitu. Dan kita ngikut standarnya Allah gitu, mendapat ridho Allah gitu. Kalau kita ngikut standarisasi manusia, capek kita ngikutinnya gitu. Kalau kita ikut standarisasi Allah, ya udah gitu. Kalau Allah nyuruh kita untuk berbuat baik atau senyum, selalu senyum gitu. Senyum itu kan ibadah ya kan? Senyum itu ibadah. Kalau kita menebar energi positif ke orang lain, maka itu pahalanya juga dari kita juga gitu. Kita bisa ngasih pahala juga ke orang itu. Terus juga apa ya? Ya intinya Kakak Asri ini kan instruktur ya. Tadinya sebelum jadi instruktur tuh juga sama, nggak seceria sekarang gitu. Namanya instruktur senam di depan gitu. Harus nyemangatin ibu-ibu dong. Kalau misalnya instruktur lemes, audiensnya juga lemes dong gitu. Jadinya mungkin karena terbiasa dari senam juga ya, harus teriak-teriak, harus
ceria gitu, jadinya terbawa dari situ gitu, jadi instruktur terbawa gitu. Tapi yang lebih intinya sih itu mengharap ridha Allah gitu. Kalau misalnya Allah bilang senyum aja ibadah gitu kan, ibadah yang paling mudah ya senyum ya gitu. Ya udah gitu, kalau misalnya kita mau sedih ya udah nanti malam aja gitu, kita curhat sama Allah gitu, yang bisa ngasih kita solusi gitu. Karena kalau ke manusia kan, kalau kita curhat ke manusia, kita sedih ke manusia, itu malah kita ngasih energi positif ke orang itu gitu. Energi negatif gitu. Mendingan kita cerita yang happy-happy aja gitu, jangan sampai kita menciptakan kesedihan kita ke orang lain. Masya Allah. Teman-teman, banyak banget ya yang bisa kita pelajari dari sosok Kak Asri ini. Sekarang ada pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat nih, Kak. Pertama, mengajar di sekolah atau jadi instruktur senam? Waduh, mengajar di sekolah. Kenapa, Kak? Karena kalau ngajar di sekolah itu salah satu amal yang dibawa ke alam kita setelah nanti, ke alam kubur, ke akhirat gitu, adalah amal yang selalu mengalir pahalanya. Nah, menjadi guru adalah salah satu amalan yang itu tidak terputus gitu amalnya. Kalau misalnya Kakak Asri ngajar satu kelas aja ada 30 orang. Kalau Kakak Asri ngajar 4 kelas, 30 kali 4 udah 120 anak gitu yang Kakak Asri ajarin. Nah, dari 120 anak itu pasti ada kan mereka yang mengamalkan ilmunya gitu. Nah, itu insya Allah akan mengalir terus ke Asri pahalanya. Gak cuma ke Asri, tapi ke guru yang ngajar ke Asri waktu sekolah gitu. Jadi kakak berbagi pahala juga ke guru ke Asri gitu. Dan itu dia kenapa alasannya kenapa milih ngajar dibanding instruktur. Kalau instruktur kan sekedar membugarkan, sama sih pahala juga, tapi nggak sebanyak ngajar anak-anak gitu. Karena kan kalau ngajar anak-anak itu kan effortnya itu lebih banyak dibanding senam justru. Ngurusin anak-anak yang susah diatur ya kan. Kalau ibu-ibu senam kan masih gampang diatur, suruh bikin barisan dia langsung bikin barisan, suruh ikutin gerakan dia ikutin gerakan. Tapi kalau anak-anak nggak semudah itu gitu. Pertanyaan selanjutnya, lebih sayang kakak atau adik? Wah, adik. Kenapa? Kenapa adik? Karena selama ini adik tuh sebenarnya dua-duanya selalu ada sih. Tapi karena kakak tuh udah nikah dan di rumah tuh udah sama adik aja, jadinya tuh untuk sekarang ya lebih sayang ke adik gitu. Dan lebih banyak harus mengurus dia juga gitu. Karena dia kan lebih banyak butuh bantuan kakak gitu. Jadinya aku lebih sayang adik gitu. Selanjutnya, hidup sehat atau hidup nyaman? Hidup sehat atau hidup nyaman? Hidup nyaman. Wah, apa ya? Hidup sehat. Kenapa, Kak? Karena kalau kita sehat nyaman gak sih? Kalau kita nyaman belum tentu sehat. Gimana sih? Sehat sih, sehat. Pokoknya sehat aja. Selanjutnya, tersenyum atau tertawa? Tersenyum atau tertawa? Tersenyum aja. Alasannya kenapa, Kak? Kalau tersenyum, ya tersenyum kan nggak terlalu banyak keluar energi. Pertama. Kedua juga kalau banyak ketawa, kalau banyak senyum kita banyak pahala. Tapi kalau banyak ketawa justru malah mematikan hati. Kalau yang kakak kasih tahu ya, mematikan hati. Terus juga ilmu kita juga jadi berkurang gitu. Terus yang kakak kasih tahu. Selanjutnya, menyayangi atau disayangi? Menyayangi. Kenapa tuh, Kak, alasannya? Menyayangi karena apa ya? Nggak tahu ya, Kak Asli itu kalau dari keluarga ya, kalau di keluarga sebenarnya kayak tadi pertanyaan kakak atau adik, karena kakak sayang, adik sayang, tapi karena kakak Asri lebih menyayangi adik, kakak lebih milih yang menyayangi gitu. Karena oke, dua-duanya sayang sama kakak Asri,
Tapi di antara dua itu Kak Asri sayang sama adik gitu. Jadinya dari situ terjawab Kak Asri lebih menyayangi daripada disayangi. Nah, Kak Asri kan dakwah vibes K-pop ya. Coba dong Kak sapa teman-teman dengan bahasa Korea. Oh, Masya Allah. Oke, boleh. Annyeonghaseyo. Ilman Asri Hayati. Itu sih, segitu aja bisanya. Terus kalau 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 di komunitas kakak justru digabungin sama bahasa Arab. Oh, Annyeong Ayuhanas. Annyeong Ayuhanas gitu. Kayak halo manusia gitu, hai manusia gitu. Teman-teman lucu gitu. banget. Iya. Masya Allah teman-teman, seru banget ya obrolan kita sama Kak Asri. Intinya kita harus mencintai diri kita sendiri ya, Mencintai diri kita teman-teman, dengan memulai pola hidup yang sehat. Jangan lupa terus semangat, karena hidup dunia ini kan cuma sementara. Kalau capek, lelah, istirahat, itu bisa dengan tidur sejenak, lalu lanjut belajar lagi, beraktivitas lagi. Terima kasih banyak ya Kak Asri Sama-sama, sudah berbagi Anita. ilmu dengan aku dan teman-teman. Semoga sehat selalu ya Kak. Amin ya rabbal alamin. Kamu juga semoga sehat selalu. Amin, makasih Kak. Teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan obrolan-obrolan seru lainnya. Jangan lupa like, komen, dan share biar lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan hal-hal bermanfaat dari channel aku ini. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya boleh. Luar biasa. Ini anak yang seberapa? Oh, kedua, yang satu kelas pondok. Perempuan juga. Ini kemarin.